Fauziah dari kelas 11 keperawatan 1 akan sedikit menjelaskan tentang hasil laporan praktik kerja lapangan saya selama di RSUD Cikalong Wetan. Pada laporan ini saya mengambil kasus Ibu X dengan diagnosa dengue hemorrhagic fever. Dengue hemorrhagic fever atau yang sering disebut dengan demam berdarah dengue adalah penyakit yang terdapat pada anak dan orang dewasa dengan gejala utama demam, nyeri otot dan nyeri sendi yang disertai ruam atau tanpa ruam. DHF sejenis virus yang tergolong arbovirus dan masuk ke dalam tubuh penderita melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pada saat dilakukan pengkajian pada tanggal 9 Februari 2020, pasien mengatakan demam sejak 4 hari sebelum masuk rumah sakit. Demam dirasakan naik turun, disertai juga dengan batuk pilek dan mual muntah. Riwayat kesehatan dahulu, pasien mengatakan bahwa sebelumnya tidak pernah menderita dan dirawat dengan penyakit saat ini. Pasien juga mengatakan tidak ada riwayat penyakit keturunan dari keluarganya. Pada pemeriksaan fisik, penampilan umum pasien terlihat bersih, kesadarannya kupos mentis, nilai GCS 15, E4, V5, M6, tanda-tanda vital, tekanan darah pasien 130/90 mmHg, nadi 102 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Ada data penunjang atau hasil laboratorium dengan jenis pemeriksaan hematologi, yaitu hemoglobin dengan hasil 13,0, nilai rujukan 12-16 dengan satuan G%. Eritrosit, nilai rujukannya 4,0 sampai 5,5 dengan satuan juta per mm persegi. Trombositnya 73.000 dengan nilai rujukan 150.000 sampai 400.000 sel per mm persegi. Hematokritnya yaitu hasil 42, nilai rujukan 37 sampai 47 dengan satuan persen. Kemudian ada hasil terapi atau pemberian obat infus asering dengan pemberian 1500 cc per 24 jam, paracetamol 3x1 dengan pemberian oral, esomeprazol 2x1 dengan pemberian intravena, ondansetron 3x4 intravena, cek darah dengan 24 jam. Diagnosa keperawatan pada pasien yaitu peningkatan suhu tubuh atau hipertermia berhubungan dengan virus dengue. Kemudian, nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan mual, muntah, dan anoreksia. Adapun rencana yang akan dilakukan pada pasien yaitu diagnosa peningkatan suhu tubuh atau hipertermia dengan tujuan panjang setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan demam akan teratasi. Dengan tujuan pendeknya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan demam berkurang dengan kriteria hasil suhu tubuh normal, pasien bebas dari demam. Kemudian, pada diagnosa kedua, nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan mual, muntah, dan anoreksia. Tujuan panjangnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3x24 jam, diharapkan klien tidak merasakan mual dan muntah. Tujuan pendeknya, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1x24 jam, diharapkan mual muntah berkurang dengan hasil kriteria kebutuhan nutrisi klien terpenuhi, porsi makanan yang disajikan akan dihabiskan. Kemudian intervensi pada diagnosa pertama, kaji saat timbul demam, observasi tanda-tanda vital, beri kompres hangat, beri banyak minum sekitar kurang lebih 1 sampai 1,5 liter per hari, sedikit tapi sering. Kemudian kolaborasi pemberian obat antipiretik. Pada diagnosa kedua, intervensinya ialah kaji keadaan umum pasien, beri makanan sesuai kebutuhan tubuh pasien, anjurkan pasien makan sedikit tapi sering, timbang berat badan pasien tiap hari, anjurkan pada keluarga pasien agar pasien makan TKTP dalam bentuk lunak. Kemudian kolaborasi pemberian obat Reborantia. Rasionalnya pada diagnosa pertama, untuk mengidentifikasi pola demam pasien, tanda-tanda vital merupakan acuan untuk pengetahuan keadaan umum pasien. Kompres hangat dapat mengembalikan suhu normal, memperlancar sirkulasi, mengurangi panas secara konveksi atau panas terbuang bersama urin dan keringat sekaligus mengganti cairan tubuh karena penguapan.
kemudian dapat menurunkan demam. Pada diagnosa kedua, rasionalnya ialah memudahkan untuk intervensi selanjutnya, merangsang nafsu makan klien sehingga klien mau makan makanan dalam porsi kecil, tapi sering memudahkan organ pencernaan dalam metabolisme. Berat badan merupakan salah satu indikator pemenuhan nutrisi berhasil. Kemudian makanan dengan komposisi TKTP berfungsi membantu mempercepat proses penyembuhan. Lalu penambahan nafsu makan. Kemudian ada catatan keperawatan atau implementasi. Pada hari Minggu 9 Februari 2020, diagnosa pertama dilakukan pengkajian tanda-tanda vital, yaitu dengan tekanan darah 144/81 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 18 kali per menit, dan suhu 38,6. Kemudian dilakukan kompres hangat pada pasien, menganjurkan pasien untuk minum sedikit tapi sering, memberikan obat sesuai instruksi dokter dan perawat. Pada diagnosa kedua, kaji keadaan umum pasien, beri makanan sesuai kebutuhan tubuh pasien, menganjurkan pasien untuk makan sedikit tapi sering, timbang berat badan pasien setiap hari, dan menganjurkan keluarga pasien untuk memberikan makan TKTP dalam bentuk lunak. Pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2020, diagnosa pertama, observasi tanda-tanda vital dengan tekanan darah 133/84 mmHg, nadi 84 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius. Lakukan kompres hangat pada pasien, menganjurkan untuk minum sedikit tapi sering, kolaborasi pemberian obat antipiretik pada pasien. Kemudian pada diagnosa kedua, pengkajian keadaan umum pasien, beri makanan sesuai kebutuhan tubuh pasien, menganjurkan klien untuk makan sedikit tapi sering, timbang berat badan pasien setiap hari, menganjurkan keluarga pasien untuk memberikan TKTP dalam bentuk lunak. Kemudian catatan perkembangannya atau evaluasi, pada Minggu 9 Februari 2020, diagnosa pertama dilakukan pada 20.00 S-nya, OS mengatakan masih demam naik turun, OS terlihat lemas dan wajah pucat, tekanan darah 120/88 mmHg, nadi 87 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 38,6 derajat Celcius. A. Masalah belum teratasi. B. Lanjutkan intervensi. Lalu lakukan observasi tanda-tanda vital, anjurkan banyak minum, lalu memberikan terapi pengobatan. Pada diagnosa kedua, pukul 20.00 OS mengatakan tidak merasakan mual muntah. OS terlihat sering makan namun sedikit. A. Masalah belum teratasi. B. Lanjutkan intervensi dengan anjurkan makan sedikit tapi sering. Pada Senin 10 Februari 2020, diagnosa pertama dilakukan pada jam 20.00 OS mengatakan tidak lagi demam naik turun. OS terlihat lebih segar, demam berkurang. Tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Pada diagnosa kedua dilakukan pada jam 20.00 OS mengatakan tidak lagi mual muntah saat makan. OS terlihat bernafsu untuk makan lebih banyak. A. Masalah teratasi. B. Intervensi dihentikan. Mungkin dicukupkan sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.